direview isi dari paket ini. Halo semua, jumpa lagi bersama saya Bang Ucup, dan di video kali ini kita baru kedatangan sebuah paket dan kita juga nggak tahu ini isi dalam paketnya isinya apa, apakah ini isinya bom ataupun yang lainnya, kita juga nggak tahu. Saya sendiri pun juga nggak tahu ini isi paket dalamnya apa, tapi kalau kita dilihat ini dalamnya agak sedikit berat ya, mungkin kisaran 500 graman. Di bagian atasnya di sini ada tulisannya tolong review isi dari paket ini. Dan sebelum kita review, mari kita unboxing dulu untuk paket yang dikirim oleh orang yang tidak dikenal ini. Lanjut dan langsung saja kita unboxing. Dan ini kita pakai gunting ya, kita coba potong dari pinggir. Hati-hati ya, nanti isinya ke gunting, jadi kita harus hati-hati. Nah, kita buka di bagian atas dulu. Bubble-nya ternyata tebel ya. Di sini juga masih ada bubble-nya lagi. Dan ini kayaknya barangnya ada di dalam. Kita buka lagi ya. Nah, cukup banyak sekali ini bubble-nya ya. Kita buka lah, ini masih ada bubble-nya. Kita buka lagi dan masih ada bubble-nya juga. Kita buka, ternyata nah, ternyata untuk isi dalamnya sendiri ini adalah HP ya. Ternyata ini adalah HP dari Oppo dengan kode CPH2481. Dan kita juga belum tahu apakah ini HP-nya rusak atau normal. Lanjut saja kita hidupkan dulu. Nah, ternyata HP-nya masih hidup ya kawan-kawan. Ini ada tulisannya Oppo untuk powered by Android. Kita coba cek dulu. Kalau untuk dari segi kodenya sendiri, ini tipe CPH2481. Ini adalah varian dari Oppo Reno 8 ya. Ini kayaknya Oppo Reno 8T, dan di bagian belakang ini ada lampunya, ada lightnya ya. Dan coba kita cek dulu apakah HP-nya ini masih nyala. Dan oke, ini nyala normal ya teman-teman. Sebelum kita review, alangkah baiknya kita cek dulu untuk semuanya, mulai dari fungsi-fungsinya, dan juga kita cek dulu untuk body-bodinya. Saya akan menyiapkan untuk tabel-tabel yang nanti kita akan cek di HP Oppo Reno 8 yang ini. Sudah saya siapkan untuk tabel-tabel yang nanti kita akan gunakan untuk mengecek HP dari Oppo Reno 8, apakah HP ini normal semua ataupun tidak. Dan di sini juga kita bisa belajar bagaimana cara mengecek HP. Mungkin di sini teman-teman ada yang masih bingung bagaimana sih cara untuk mengecek HP, karena ini tidak ada boxnya dan juga tidak ada aksesoris yang lainnya. Mungkin saya bisa menyimpulkan HP ini adalah HP yang dalam kondisi second. Yang pertama kita akan cek adalah di kondisi bodinya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk bodi dari Oppo Reno 8 yang datang ini cukup mulus ya. Di bagian pinggir-pinggir di sini juga mulus, gak ada baret sama sekali. Kalian bisa lihat untuk kondisi bagian bawah dan juga masih mulus. Untuk LCD-nya di sini juga belum ataupun gak ada bekas-bekas lem, karena untuk seri HP Oppo Reno 8 ini pakai layar AMOLED. Saya rasa untuk di bagian kondisinya ini masih mulus ya teman-teman, karena saya sendiri menyimpulkan ini masih mulus dan juga masih oke. Kita tulis saja oke ya. Lanjut kita cek untuk touchscreen-nya ataupun cek untuk layarnya. Dan di sini kita bisa menggunakan aplikasi touchscreen test. Kita buka dan kita bisa untuk mengecek touchscreen-nya apakah fungsinya normal semua ataupun tidak ya. Biasanya sih di bagian area pinggir saja yang kita tes ya. Oke, dan di sini sudah saya tes untuk kondisi touchscreen-nya, dan untuk kondisi touchscreen-nya sendiri ini normal semua. Kita menggunakan aplikasi touchscreen test dan di sini juga masih berfungsi. Biasanya yang tidak bisa itu di bagian pinggir-pinggir layar ya, mungkin di sebelah kanan ataupun sebelah kiri, sebelah atas ataupun bawah biasanya tidak berfungsi. Nah, di sini sudah saya tes dan untuk kondisinya sendiri ini fungsi normal semua ya untuk touchscreen-nya. Dan juga kita tes untuk warnanya ya. Di sini kita juga bisa mengetes untuk warna-warnanya sendiri, apakah ada white spot ataupun ada shadow ataupun yang lainnya, karena kelemahan dari layar AMOLED green line ataupun shadow. Dan di sini sudah ya tes untuk warnanya sendiri ataupun LCD-nya kondisinya masih mulus dan masih normal. Untuk warna putih juga aman, warna biru, warna kuning, magenta, orange, juga black pun juga masih aman, nggak ada shadow sama sekali ya untuk kondisi layarnya. Dan di sini juga sudah saya tes, berarti kita tulis saja oke ya. Nah, selanjutnya kita cek adalah di bagian kameranya, apakah kameranya fungsi atau tidak. Nah, di sini untuk kamera sendiri normal ya. Ini adalah kamera belakang. Dan untuk kamera belakangnya sendiri kalau Oppo Reno 8T ini
sudah 100 megapiksel ya untuk kamera utamanya. Ini ada 3 buah kamera, ada kamera utama 100 megapiksel, ada kamera mikroskop, dan juga ada kamera yang satu lagi sampai saya sudah lupa untuk kameranya apa. Dan di sini kita coba tes untuk foto untuk kamera belakangnya. Nah, untuk hasilnya sendiri ini masih oke ya, karena kondisi Bria ini untuk tampilannya cukup bagus ya untuk kamera belakangnya. Dan juga kita cek untuk kamera depan ya, di sini kalau nggak salah sih untuk Oppo Reno 8 untuk kamera depannya ya 32 megapiksel, yang belakang 100 megapiksel. Dan di sini coba kita cek untuk video apakah ada geter-geter ataupun yang lainnya ya. Untuk resolusi videonya sendiri ini maksimal 1080p 30 fps. Nah, ini untuk hasil perekamannya juga oke, nggak ada getar ataupun nggak ada blur sama sekali. Untuk autofokusnya pun jalan. Untuk resolusi maksimalnya ini 1080p, baik kamera depan ataupun kamera belakang masih berjalan dengan aman ataupun masih berjalan dengan normal ya. Dan selanjutnya yang kita tes adalah port chargernya, karena kalau biasanya yang dikhawatirkan adalah kalau kalian beli HP second ternyata untuk port chargernya sendiri ini nggak bisa. Dan di sini kita coba dan ternyata ya bisa mengecas ya. Ini ada indikatornya bahwa untuk HP-nya ini bisa berhasil mengecas. Dan di sini juga kita bisa lihat untuk di bagian belakang ini ada lampu LED-nya ya. Jadi kita bisa mengcustom untuk fungsi dari lampunya ini untuk notifikasi ataupun untuk mengecharger ataupun untuk warnanya sendiri ini juga kita bisa setting. Dan di sini juga kita bisa melihat untuk ampere. Di sini kita bisa mengecek untuk ampere ataupun arus yang masuk di HP saya ya. Ini jalan di 1, berapa sekian ya, sekitar 1 amperan. Dan lanjut saja, kita kembali saja karena untuk posisi port chargernya ini berfungsi dengan baik. Lanjut kita lepaskan saja ya. Dan di sini kita akan cek adalah untuk fungsi-fungsi dari tombolnya. Untuk di sebelah kanan di sini ada tombol power. Di sini untuk tombol powernya juga masih aman dan masih oke. Untuk di sebelah kiri ini ada tombol volume bawah dan juga ada tombol volume atas ya. Kalian bisa lihat untuk volume bawahnya masih jalan normal dan untuk volume atasnya pun masih berjalan dengan normal ya kawan-kawan. Dan selanjutnya kita coba cek untuk slot SIM injektornya apakah sudah support dengan dual SIM ataupun yang lainnya. Karena saya nggak punya SIM injektor, kita pakai ini aja yang alatnya yang ada ya. Dan di sini kita coba buka. Dan di sini untuk slot SIM-nya sendiri ini ada 2, SIM 1 dan juga SIM 2 di bagian bawah, serta untuk di bagian atas ini ada slot micro SD atau slot MMC, yang ternyata untuk slot MMC-nya sendiri ini sampai 1 TB, jadi sudah cukup besar ya untuk slot dari micro SD-nya. Selanjutnya kita cek adalah di bagian fungsi-fungsi dari sensornya. Nah, untuk sensornya sendiri kita bisa mengecek untuk HP Oppo Reno 8 ini sensor apa saja yang ada. Dan di sini kita bisa pakai aplikasi Device Info. Nah, di sini untuk pengecekannya sendiri sudah cukup lengkap. Di sini untuk spesifikasinya juga ada, untuk internalnya juga ada, RAM pun juga ada. Untuk internalnya sendiri ini 256 GB. Untuk RAM-nya sendiri ini kita bisa lihat RAM-nya besar 8 GB yang tentu saja masih bisa di extend. Dan selanjutnya untuk spesifikasinya juga kalian bisa lihat di sini pakai Android 14 ataupun Android yang versi paling baru saat ini. Dan untuk CPU-nya sendiri ini kita bisa lihat di sini juga cukup lengkap ya. Untuk CPU-nya sendiri pakai MediaTek Helio G99, salah satu chipset paling kenceng di MediaTek yang versi 4G-nya. Dan di sini juga cukup lengkap detail untuk fabrikasinya sendiri ini 6 nanometer buatan dari TSMC N6. Dan untuk yang lainnya di sini memang belum connect WiFi dan juga belum connect internet. Jadi untuk di bagian networknya sendiri ini masih no detect ya. Selanjutnya ini adalah untuk storage, ada RAM 8GB LPDDR4X dan juga untuk internalnya sendiri ini 256 GB. Untuk kondisi baterainya ini masih good. Di sini ada tulisannya good. Untuk kapasitasnya sendiri ini 5000 mAh dan masih di 42% ya.
Selanjutnya untuk display dari Oppo Reno 8T ini memiliki layar 6,4 inci dengan panel AMOLED dan resolusinya sendiri ini Full HD 1080p x 2400 ya. Selanjutnya untuk refresh rate ini maksimal 90 Hz dan untuk standarnya sendiri ini 60 Hz ya. Di aplikasi Divinfo ini cukup lengkap, dan di sini juga ada untuk spesifikasi kamera sendiri. Ini yang depan 8 megapiksel dan juga yang belakang 12 megapiksel, tapi ini enggak akurat ya karena untuk di bagian belakang lensanya ini 100 megapiksel. Dan untuk sensornya sendiri ini sangat banyak, ada 25 sensor, ada akselerometer, magnetik, ada gyroscope, ada proximity, dan juga masih banyak yang lainnya ya. Nah, untuk pengetesan yang lainnya juga kita cek untuk kondisi flashnya apakah berjalan dengan normal atau tidak. Kita tes satu persatu ya. Ada low speaker. Nah, oke, untuk speakernya. Dan untuk speakernya apakah fungsi? Dan untuk speakernya juga masih normal. Selanjutnya ada untuk getar, tadi juga masih getar ya. Nah, untuk kondisinya juga masih normal semua. Ada Bluetooth pun harus masih normal, masih bisa kita nyalakan ya. Dan untuk Bluetooth oke, ada loudspeaker oke. Kita tes untuk fingerprintnya, tapi untuk fingerprint kita harus masuk di bagian pengaturan ya. Kita skip saja, kita tes untuk tombol volume. Nah, kalau di sini lebih lengkap ya untuk volume button. Nah, untuk kondisinya ini masih normal semua. Yang belum kita tes adalah di bagian fingerprintnya atau di bagian pengaman layarnya ya. Kita coba tes lagi untuk fingerprintnya apakah bisa. Kita masuk ke bagian pengaturan, lalu kita masuk ke bagian security. Kita tes untuk fingerprintnya apakah masih jalan, karena ini layarnya masih original atau masih bawaan, jadi harusnya masih bisa berfungsi dengan normal ya untuk fingerprint displaynya. Nah, ini juga salah satu bagaimana cara untuk mengecek layar HP kalian yang layarnya AMOLED ataupun layarnya yang sudah support dengan fingerprint display. Kita bisa gunakan ini apakah masih jalan atau tidak. Kalau jalan biasanya untuk layarnya masih normal atau masih bawaan, tapi kalau nggak jalan biasanya sudah pernah diganti ya. Kita juga bisa menambahkan untuk Face ID. Nah, untuk penambahan Face ID ini sangat cepat sekali ya. Kita pilih down saja karena sudah. Yang pertama kita tes untuk fingerprint displaynya. Oh, cepat ya, cukup responsif di Oppo Reno 8 ini. Kita cek lagi. Nah, kita juga cek untuk Face ID-nya apakah bisa berjalan. Nah, Face ID-nya pun jalan dan untuk fingerprint displaynya pun jalan. Selanjutnya adalah kita cek untuk di bagian emailnya apakah ada emailnya atau tidak. Dan untuk cara mengeceknya sendiri cukup gampang, tinggal kita ke bagian dial, selanjutnya kita ketik. Untuk ketiknya sendiri kalau ngecek email bintang pagar 06 pagar ya. Nah, di sini juga ada emailnya. Biasanya kalau ada emailnya ya emailnya aman. Nanti kita akan cek untuk sinyalnya apakah sinyalnya ada ataupun tidak ya. Nah, untuk kalian yang sudah mengecek untuk fungsinya normal semua, alangkah baiknya kalian lanjut cek untuk di bagian akunnya ataupun di bagian cloudnya. Usahakan untuk HP yang kalian beli ini sudah keluar di cloudnya. Untuk akun dari HP-nya, misalkan dari Oppo ya akun dari Oppo, misalkan akun dari Apple ya Apple ID. Nah, di sini juga sudah keluar semua untuk akunnya. Ini sync in berarti juga ada akunnya. Setelah itu juga untuk akun Google-nya sendiri ini juga sudah logout atau sudah keluar ya. Di sini nggak ada akun Google-nya. Setelah itu kalian bisa reset untuk HP-nya supaya kembali ke menu utama atau kembali ke setelan pabrik ya. Oke, untuk bahannya sendiri ini sudah kami cek untuk Oppo Reno 8 4G-nya, dan untuk fungsinya sendiri ini memang kondisinya masih cukup oke, baik itu body dan juga fungsi-fungsi lainnya pun juga masih aman ya, masih berjalan dengan normal. Dan nanti kita akan review setelah kita sudah tes untuk performanya gimana. Dan di sini pun juga saya sudah download untuk aplikasi seperti Genshin Impact, Firefly dan yang lainnya. Nanti kita akan uji bagaimana performa dari
Oppo Reno 8 yang pakai chipset paling kenceng dari MediaTek, yaitu Helio G99. Apakah worth it untuk dibeli ataupun tidak ya, nanti akan kita bahas. Oke, sekian unboxing paket yang sudah dikirimkan tadi, yaitu Oppo Reno 8T, dan untuk fungsi-fungsinya pun sudah kita tes, baik itu fungsi dari layar, fitur dan lainnya pun sudah kami tes. Dan nantikan untuk konten review dari Oppo Reno 8T. Sampai jumpa di video selanjutnya.